Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junata Sombing. Di sini saya akan membahas tentang menjaga martabat keluarga dan melindungi anak dari eksploitasi seksual di era digital. Kiranya kita semua merasa sangat terguncang dengan tragedi yang memilukan yang baru-baru ini menghancurkan moral keluarga dan moral bangsa kita. Baru-baru ini kita dihantam berita mencengangkan bahwa terdapat seorang ibu yang tega mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Perbuatan terkutuk ini dilakukan demi memenuhi hasrat keserakahan setelah diiming-imingi uang dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengincarnya melalui media sosial. Namun yang lebih memilukan lagi, rekaman tidak senonoh tersebut bahkan diunggah dan disebarkan ke aplikasi TikTok sehingga dapat dilihat oleh publik luas. Sungguh ini merupakan peristiwa yang begitu menegaskan derajat kemanusiaan dan melanggar norma-norma keluarga serta ajaran mulia agama kita. Bagaimana mungkin seorang ibu yang seyogianya menjadi pelindung dan teladan bagi anak-anaknya malah melakukan tindak kejahatan eksploitasi seksual yang merusak masa depan buah hatinya sendiri? Tragedi yang memilukan ini sekaligus mengingatkan kita semua akan betapa pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai moral, agama, dan menjaga kehormatan keluarga sejak dini. Keluarga adalah institusi sosial pertama dan utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan mental seorang individu sejak kecil. Diangkatnya peran orang tua sebagai pendidik utama bagi putra-putrinya menjadi begitu krusial. Ibu dan ayah harus mampu menjadi suri tauladan dan pembimbing rohani bagi anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang aman, berakhlak mulia, dan selalu berada di jalan yang lurus sesuai dengan ajaran agama. Namun sayangnya di era keterbukaan informasi dan teknologi seperti sekarang ini, eksploitasi seksual terhadap anak justru kian meningkat. Media sosial dan internet seolah menjadi ladang subur bagi para predator berkedok oknum jahat untuk mengincar anak-anak dengan berbagai tipuan dan modus kejinya. Kita harus selalu waspada akan bahaya mengintai di dunia maya yang dapat memasuki ruang-ruang privasi kita dan mengancam keluarga serta anak-anak kita jika tidak sigap dan tidak membenteng keluarga dengan nilai-nilai moral dan agama yang kokoh. Sudah seharusnya kita semua merasa sangat prihatin dan menolak dengan tegas setiap bentuk eksploitasi terhadap seksual anak. Karena perbuatan keji dan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan ini meninggalkan dampak traumatis yang sangat besar bagi para korbannya. Secara fisik, kesehatan reproduksi anak dapat terganggu. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kerusakan organ intim, pendarahan, hingga infeksi seksual menular bila pelakunya menderita penyakit. Secara mental dan psikologis, kepercayaan serta harga diri anak menjadi terkikis dan kerap mengalami goncangan batin yang berkepanjangan. Korban eksploitasi seksual sering merasa rendah diri, merasa dirinya hina, depresi, fobia, hingga gangguan jiwa yang berkepanjangan. Inilah mengapa kita harus bersatu untuk membasmi kejahatan keji eksploitasi seksual anak dari akar rumput terdekat kita, yaitu keluarga sendiri. Untuk itu, saya menghimbau kepada kita semua untuk selalu menanamkan nilai-nilai agama, budi pekerti luhur, dan menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga. Sebagai orang tua harus maksimal untuk memberikan lingkungan yang aman, yang sehat, penuh kasih sayang, dan melakukan ajaran-ajaran agama agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Di lain sisi, saya juga menghimbau agar kita semua bergandengan tangan bersama-sama untuk menuntut kepada aparat penegak hukum agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku eksploitasi seksual anak. Hukuman berat ini penting terjadi sebagai efek jerah sekaligus peringatan bagi siapapun untuk tidak mencoba melakukan kejahatan serupa. Juga kepada seluruh elemen masyarakat perlu selalu digalakkan edukasi anti kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak, baik itu melalui penyuluhan, seminar, pelatihan parenting, dan lain sebagainya, sehingga terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman tindak pidana dan kekerasan seksual anak.
izinkan saya untuk sekali lagi menggugah kita semua untuk memuliakan dan menjaga martabat diri serta keluarga kita. Jaga dan pertahankan ikatan keluarga agar anak-anak senantiasa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang yang sehat dan terbebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, serta pengaruh pergaulan yang membawa mereka ke jurang kenistaan. Dengan menggalang komitmen dan kesadaran bersama, dapat membangun keluarga yang kokoh, berpegang teguh pada ajaran agama, melahirkan generasi penerus yang tangguh secara mental, serta masyarakat yang aman dan berakhlak mulia. Lingkungan keluarga yang aman, harmonis, agamis, dan mengutamakan keterbukaan komunikasi menjadi kunci agar anak-anak tumbuh dengan kepribadian yang sehat dan terhindar dari pengaruh buruk eksploitasi seksual dan kekerasan. Namun, tentu saja upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing keluarga. Perlu adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama peran tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, aparat penegak hukum, media massa, serta lembaga perlindungan anak. Hanya dengan melalui kerjasama, persatuan, dan kesadaran dari kita semua, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan keberhasilan bagi anak-anak Indonesia. Kita wajib melindungi masa depan bangsa dari cengkeraman kejahatan eksploitasi seksual yang merusak generasi penerus. Sekali lagi, marilah kita muliakan dan jaga martabat keluarga kita sebagai benteng pertahanan utama. Jadikanlah keluarga sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh cinta kasih bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak mulia, dan terhindar dari jeratan eksploitasi seksual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Audio Jungle.